Halo cuy, para pecinta anime dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Abang Vyong. Di video kali ini gua mau ngelanjutin alur cerita anime Temple episode yang ke-10. Buat kalian yang belum nonton di episode sebelumnya, gua saranin kalian tonton terlebih dahulu agar alur ceritanya nyambung. Dan buat kalian yang udah, yuklah kita langsung gaskeun aja ke alur ceritanya coy. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan kopi dan udun kalian, cari posisi enak buat nonton, dan inilah alur cerita anime Temple episode yang ke-10. Cerita berlanjut dengan diperlihatkannya Babang Akagami yang baru saja terbangun dari tidurnya. Tak lama kemudian, Yujuki datang menghampirinya. Di sana, Yujuki memberitahu bahwa ia akan pergi keluar bersama Kiki. Ia juga menambahkan bahwa Mia dan Kagura sudah bangun. Mendengar nama Kagura, Akagami langsung terlihat ketakutan. Rasa takut itu muncul karena ia teringat kejadian kemarin saat Kagura menendang adik kecilnya dengan sangat keras. Kenangan itu masih begitu jelas di benaknya hingga sampai membuat tubuhnya refleks merinding. Setelah Yujuki dan Kiki pergi, Akagami dan Mia duduk bersama sambil menikmati secangkir teh. Untuk sekedar basa-basi, Akagami bertanya pada Mia tentang keberadaan Sukuyo dan Kurage. Mia yang polos langsung menjawab bahwa Sukuyo dan Kurage masih tidur di kamar mereka, sedangkan Kagura sedang mengurus pekerjaannya. Dan seketika itu juga, Babang Akagami terkejut. Hanya mendengar nama Kagura saja sudah cukup membuatnya kaku, mengingat kejadian kemarin saat Kagura menendang adik kecilnya coy. Namun Mia yang tidak tahu apa-apa justru terus mengulang nama itu karena ia melihat ekspresi Akagami yang berubah drastis. Melihat Akagami yang bereaksi berlebihan, Mia malah semakin penasaran dan tanpa sadar terus menyebut nama Kagura berulang kali yang membuat Babang Akagami makin gelisah. Macam tak betul je budak ni. Setelah menyadari bahwa ada sedikit kesalahpahaman antara Akagami dan Kagura, Mia pun mengambil inisiatif. Ia mengajak Babang Akagami dan Kagura menuju sebuah gudang. Tanpa banyak penjelasan, Mia mendorong keduanya masuk ke dalam. Ia berharap dengan menempatkan mereka berdua di satu ruangan, Akagami dan Kagura bisa berbicara dari hati ke hati dan kembali akur. Setelah memastikan keduanya berada di dalam, Mia menutup pintu, lalu meninggalkan mereka berdua di gudang itu dan berharap suasana tenang dapat memperbaiki hubungan mereka. Namun apa yang terjadi? Lanjut. Sukuyo yang masih tertidur lelap tiba-tiba saja ia terbangun dan hampir saja bersilaturahmi bibir dengan Kurage. Hal itu disebabkan karena ternyata Sukuyo sedang bermimpi indah coy. Dan di dalam mimpi itu ada sosok pria yang sangat tampan rupawan. Dan siapakah pria tersebut? Coba kita lihat bareng-bareng ya teman-teman. Dan ternyata di dalam mimpi itu Sukuyo mau diselebeo sama Babang Akagami coy. Oleh karena hal itulah ketika Sukuyo terbangun dari tidurnya, ia hampir saja mencium Kurage coy. Ohayo, Sukuyo ne-chan. Toriaizu, hanashite. Khawatir mulut Kurage ember, Sukuyo meminta Kurage untuk merahasiakannya dari para penghuni kuil. Dan ia berjanji bahwa dirinya akan menuruti apapun yang Kurage inginkan. Sehingga Kurage yang sangat suka dengan coklat, ia pun meminta kue rasa coklat dengan porsi besar pada Sukuyo.
Lanjut, saat Akagami hendak mulai memasak untuk penghuni kuil, Mia tiba-tiba datang menghampirinya. Dari jauh, Sukuyo melihat mereka berbicara dan tanpa sadar merasa cemburu. Meski sebelumnya ia tidak pernah memikirkan Akagami seperti itu. Di tengah kebingungannya, Kagura muncul dan membuat Sukuyo terkejut. Melihat reaksi Sukuyo, Kagura curiga pada perasaannya terhadap Akagami. Untuk memastikan dugaannya, Kagura menunjukkan rekaman saat Akagami dan Mia berlatih bersama. Merasa cemburu, Sukuyo ingin memastikan apakah Mia memiliki hubungan spesial dengan Akagami atau tidak. Tanpa banyak pikir, ia langsung mengajak Mia berbicara dengan Kagura yang ikut menjadi saksi di sana, coy. Ketika Sukuyo menanyakan secara langsung apakah Mia menyukai Akagami, jawaban Mia justru membuat Sukuyo terkejut. Dengan polosnya, Mia menjawab, Mia, Akagami no koto ga. 別に。え？ Pada awalnya, Sukuyo merasa sedikit lega setelah mendengar jawaban Mia. Ia mengira Mia tidak memiliki perasaan khusus terhadap Akagami. Namun rasa lega itu langsung hilang ketika Mia menambahkan bahwa ia sangat bahagia setiap bersama Babang Akagami dan bahkan ingin hidup bersama dengannya untuk waktu yang sangat lama. Mendengar itu, rasa cemburu Sukuyo langsung memuncak. Kagura yang melihat perubahan ekspresi Sukuyo khawatir Sukuyo akan melampiaskan kekesalannya pada Mia. Tanpa pikir panjang, Kagura pun segera mengikat Mia di tempat itu untuk mencegah keributan. Karena emosi memuncak, Sukuyo tanpa sadar menyebut nama Akagami dengan suara cukup keras. Akagami yang sedang berada di luar mendengarnya dan mengira Sukuyo memanggil dirinya. Tanpa pikir panjang, ia membuka pintu untuk menanggapi panggilan itu. Namun seketika terkejut ketika melihat Mia sedang diikat oleh Kagura. Nani yara tanoshisou na. Baba Boy. Akagami yang kebingungan segera menanyakan alasan Kagura mengikat Mia. Namun sebelum Kagura sempat menjawab, Sukuyo langsung menyela. Dengan nada penuh emosi, ia meminta Kagura menunjukkan rekaman video tersebut kepada Akagami agar kebenarannya bisa dipastikan. Sayangnya, saat Kagura hendak mengambil kameranya, ia baru sadar bahwa kamera itu hilang. Ternyata kamera itu berada di tangan Kurage. Melihat hal itu, Sukuyo panik. Ia mengira isi video dalam kamera tersebut adalah sesuatu yang mesum. Karena itu, ia segera meminta Kurage mengembalikan kamera pada Kagura sebelum Kurage sempat melihat isinya. Namun, bukannya mengembalikan, Kurage yang polos justru langsung memutar video itu. Beruntung, meski masih kecil, Kurage cukup mengerti bahwa video tersebut hanyalah rekaman Akagami dan Mia ketika menjalani pelatihan khusus dari Kagura. Tidak ada hal aneh atau berbau mesum di dalamnya. Sukuyo yang sebelumnya panik dan cemburu akhirnya tersipu malu karena menyadari bahwa ia sudah salah paham sejak awal. なんででしょうね。こう。なんだ。私、てっきり。Lanjut. Keesokan harinya, saat Akagami hendak mulai memasak, ia terkejut karena persediaan beras di dapur sudah habis. Mendengar teriakan Akagami, Mia segera datang dan menanyakan apa yang terjadi. Akagami pun menjelaskan bahwa stok beras mereka benar-benar kosong. Namun Mia dengan santainya hanya menjawab bahwa mereka bisa membeli lagi. Akagami tahu itu mustahil karena keuangan kuil sedang sangat tidak stabil. Saat mereka kebingungan, Yujuki yang mendengar percakapan tersebut langsung memberi saran. Ia mengajak Akagami dan Mia untuk pergi mengambil beras upeti tahunan dari para pendoa kuil Mikajuki. Akan tetapi, ketika mereka tiba di desa dan meminta upeti tersebut, para warga malah berkata seperti ini. 米なんざねえよ。帰んな。帰れ。次に
行きまし Setelah mengunjungi banyak rumah namun tak satu pun memberikan upeti tahunan, Akagami dan Mia mulai merasa putus asa dan kelelahan. なんなん Melihat kondisi mereka, Yujuki berusaha memberikan semangat kepada mereka. Ia mengatakan bahwa masih ada satu rumah lagi yang kemungkinan besar akan memberikan upeti untuk kuil Mikazuki. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah yang dimaksud. Pemilik rumah menyambut mereka dengan hangat. Dan ternyata ia sudah menyiapkan beras yang akan dijadikan upeti tahunan. Mendengar hal itu, Akagami dan Mia langsung terharu karena akhirnya ada warga yang masih peduli pada kuil. Sebelum pulang, Yujuki dan Mia sempat bermain sebentar dengan anak pemilik rumah. Namun sebelum permainan dimulai, perkataan kedua anak tersebut tiba-tiba membuat Akagami sangat terkejut karena mereka berkata, 見せんこいつらおっぱい好きでさ。 tidak berhasil meminta buah semangka kepada Yujuki. Kemudian kedua bocil itu dengan ganasnya langsung menyerang Mia yang memiliki balon kembar yang begitu indah. Lanjut, setelah mendapatkan beras, Akagami, Yujuki, dan Mia segera bergegas pulang ke kuil. Namun dalam perjalanan, Akagami merasa agak malu. Sebagai laki-laki, ia hanya mampu membawa satu karung beras. Sementara Yujuki yang merupakan seorang perempuan dengan santainya membawa beberapa karung sekaligus. Melihat perbandingan itu, Akagami hanya bisa tersenyum kecut. Sementara Yujuki tetap melangkah ringan seolah-olah beban yang dibawanya tidak berarti apa-apa. Dan alur cerita anime Temple episode yang ke-10 selesai. Jika kalian suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol like dan komentarnya ya coy. Dan buat kalian yang baru menemukan channel ini, jika suka dengan videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya, agar kalianlah orang yang pertama kali tahu jikalau channel ini upload video terbaru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye.